apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun tubuh fisik Goyan tampak tidak terbentuk secara alami, bahkan kombinasinya tidak terasa terlalu canggung. Terlebih lagi, runa emas yang menyelimuti tubuhnya seolah mengikat erat tubuh tersebut. Dan sekarang 100 jiwa Qi Baihun memancarkan kekuatan jiwa yang luar biasa dahsyat, terus meningkat. Setidaknya melampaui jiwa alam kekosongan. Hanya alam tanpa batas yang dapat memperluas kekuatan jiwa tanpa batas. Jika Anda benar-benar berada di alam tanpa batas, Anda bisa membunuh saya dengan satu gerakan. Goyan tiba-tiba mencibir dengan dingin, seolah-olah dapat melihat menembus 100 jiwanya dalam sekejap. Mendengar itu, ketiga kepala itu secara bersamaan melepaskan tawa yang menusuk jiwa. Tekanan jiwa mereka yang terwujud menghancurkan ruang seolah membekukan air laut. Dan sementara keduanya bertarung, Suyen dan rekan-rekannya telah melarikan diri dan tiba di samping Putri Duyung dan Ye Beijing. Kemudian Suyen segera menggunakan kekuatan jiwa alam kekosongannya untuk melindungi semua orang dari serangan jiwa Qi Baihun. Namun kedua mata di dada Goyan menyipit karena meskipun kekuatan jiwa Qi Baihun tidak benar-benar berada di alam tanpa batas, 100 jiwanya berada sangat dekat dengan alam ini melalui semacam teknik rahasia terlarang. Kemudian air laut di sekitarnya mengembun menjadi paku-paku es jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jelas ini bukan air laut biasa, melainkan jiwa-jiwa laut yang terkondensasi di dalam laut. Segera miliaran kristal es jiwa menusuk ke arah Goyan dengan ganas. Bukankah Anda seharusnya bisa melakukan segalanya? Apakah Anda tahu cara pembatasan ini? Jelas, teknik pembatasan yang digunakan Qi Baihun ini adalah salah satu kartu trufnya. Namun Goyan tidak menjawab karena pembatasan ini bukan berasal dari klan Ling Qiu. Namun saat ini dadanya, matanya bersinar biru dan runa emas di tubuhnya mengalir deras. Tetapi Goyan tetap tidak bergerak sedikit pun, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan Qi Baihun. Tiba-tiba runa emas di sekujur tubuh Goyan berubah menjadi tanda yang sama dengan paku kristal laut jiwa yang dilepaskan Qi Baihun. Seketika ia memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Paku kristal laut jiwa yang melesat ke arahnya berdentang dan sepenuhnya ditepis oleh pola es pekat di mata Goyan. Dan keduanya sangat kuat dalam hal kekuatan jiwa. Jelas menghadapi lawan sekuat itu jika kekuatan jiwa seseorang benar-benar melampaui mereka dan penguasaan teknik restriktifnya begitu mendalam. Dalam beberapa pertempuran bukan hanya akan memberikan efek kejutan, tetapi musuh bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Pada saat ini, mata Suyen berkilat. Sekarang dia sekali lagi merasakan pentingnya kekuatan jiwa dan juga menjadi tertarik pada teknik restriktif. Meskipun kekuatan jiwanya kuat, ia tidak memiliki banyak teknik bertarung jiwa, sehingga dia tidak bisa bertarung seperti Goyan. Namun, meskipun kekuatan jiwa Goyan dan Qi Baihun belum mencapai alam tanpa batas, levelnya juga tidak jelas. Setidaknya jauh lebih kuat daripada jiwa alam kekosongan milik Suyen, baik dari segi fondasi maupun volume kekuatan jiwa mereka. Jadi setelah menyaksikan pertempuran dahsyat itu, Suyen tampaknya mendapatkan sedikit wawasan. Mengenai kekuatan jiwa, ini bukan hanya tentang mengejar terobosan di alam, seperti Goyan dan Qi Baihun, bahkan tanpa mencapai alam tanpa batas. Mereka dapat terus berkultivasi, mengumpulkan kekuatan untuk ledakan berikutnya, membuat kekuatan jiwa mereka semakin melimpah dan kuat. Hanya kekuatan jiwa yang melimpah seperti itu yang dapat mendukung penggunaan tanpa batas. Di bawah batasan seperti itu, jika tidak, akan sulit untuk menekan musuh hanya dengan kekuatan jiwa. Dasar monster bermata besar, hebat sekali. Ye Beijing terkekeh dari samping.
Saya pernah mendengar tentang klan bola roh, tapi sepertinya mereka sudah hampir punah beberapa waktu lalu, bahkan lebih langka daripada klan Yuansen. Karena rasa langka seperti itu muncul di samping Anda, maka Anda sungguh pantas disebut yang mulia dengan keberuntungan besar. Kedengarannya tidak bagus. Xuyen tersenyum pahit. Anda ingin menghidupkan kembali klan Yuansen, tapi harganya akan sangat mahal dan bahkan mungkin mempengaruhi perkembangan dunia di masa depan. Jadi kesampingkan semua hal lainnya. Apakah Anda benar-benar ingin melanjutkan garis keturunan klan Yuansen? Jelas pertarungan antara Guyan dan Qi Baihun terasa agak membosankan bagi Ye Beijing, dan ia tampaknya sama sekali tidak menganggapnya serius. Jadi ia mulai mengobrol dengan Xuyen. Jika ras klan Yuansen tidak musnah, apakah dunia tanpa batas akan musnah? Mendengar apa yang dikatakan Ye Beijing, Xuyen tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Setahu saya, setelah ras klan Yuansen yang dihancurkan, dunia tanpa batas juga mengalami invasi besar-besaran, yang pada akhirnya menyebabkan kehancurannya. Namun itu tentu salah satu alasannya, tetapi alasan utamanya adalah ada yang menginginkannya dihancurkan, kata Ye Beijing. Mendengar itu, Raja Tianzong juga sedikit mengerti tentang rumor tersebut. Meskipun ia telah menghabiskan waktu yang tidak diketahui di dalam dunia sensi, dan ada hal-hal tertentu yang tidak dapat ia akses, tapi kehidupan kembali ras klan Yuansen memang sangat beresiko. Tetapi setelah direnungkan, tampaknya ras itu selaras dengan dunia sensi. Karena dengan situasi yang akan dihadapi dunia sensi, kekuatan dasar apapun dapat diserap ke dalam dunia sensi. Tetapi resikonya selalu ada. Karena dunia sangat rentan untuk lepas kendali. Ye Beijing adalah pemimpin dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Meskipun ia tampak acuh tak acuh terhadap dunia kuno Dewa Iblis Abadi, tapi dia tahu jauh lebih banyak daripada Xuyen dan tampak maha tahu mengenai kekuatan tiba-tiba yang diperoleh Xuyen saat ia merebut tubuh Zhang Chao. Ia tidak berniat bertanya, dan Ye Beijing pura-pura tidak tahu. Karena itu, Xuyen bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bertanya. Bagaimanapun, ada beberapa hal. Jika Ye Beijing ingin menyembunyikannya, sebaiknya tidak ditanyakan. Karena menyimpannya untuk diri sendiri adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan baik ini. Jadi, Xuyen mengangguk. Bagaimanapun semua yang ia lakukan sekarang, setiap pilihan yang ia buat, tidak hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga seluruh dunia sensi. Lagi pula, sekarang dia bukan lagi sekedar pion di papan catur. Tanpa disadari, dia telah menjadi pemainnya dengan dunia sensi sebagai papan caturnya. Semua makhluk hidup sebagai pion, dan dirinya sendiri sebagai pemain. Jadi hasil permainan ini sepenuhnya bergantung pada langkahnya, pada masa depan, pada kehancuran. Ini sangat penting. Jadi Xuyen tidak berani mengambil keputusan dengan mudah. Sekalipun ia bersedia mengolah garis keturunan klan Yuansen, tapi masalah itu tidak sesederhana saat ini. Lagi pula, ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia berkultivasi dengan Ye Beijing. Dan ia tidak yakin apa tujuannya. Jadi ia bahkan kurang menyadari harganya. Semuanya tidak diketahui, tetapi jika itu hanya tentang membiarkan avatar Yuansen berkultivasi ganda dengan Ye Beijing, Xuyen tidak akan tahu apakah ia akan bersedia. Avatar Yuansen saya memiliki tubuh yang sangat bagus. Jika Anda bersedia, Xuyen mencoba bertanya. Tidak. Anda harus datang dengan tubuh Anda sendiri kepada saya, dan saya bisa melayani Anda dan avatar Yuansen Anda secara bersamaan. Tapi itu jika Anda bersedia. Ye Beijing langsung menolak, lalu melanjutkan. Yang membuat bibir Xuyen berkedut tanpa sadar. Meskipun tubuh Xuyen tidak dianggap benar-benar kuat dalam hal kekuatan, tapi dia adalah simbol dari dunia sensi, yang sekarang mewakili dunia sensi. Dan juga memiliki kekayaan yang besar. Jadi jika dia berkultivasi ganda dengan Ye Beijing, dunia sensi pasti akan terpengaruh.
Jadi saat memikirkan hal ini, Xiaoyan terdiam. Yang membuat Ye Beijing tersenyum, menatap Xiaoyan yang terdiam, tampak senang melihatnya. Namun ia tidak terburu-buru. Sementara itu, pertarungan antara Goyan dan Qi Baihun telah mencapai puncaknya, dengan keduanya melepaskan rentetan pembatasan. Tidak mengherankan, Qi Baihun tampaknya bukan tandingan Goyan, karena Goyan tampaknya unggul dalam kekuatan jiwa dan teknik pembatasan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.